Halo, selamat malam. Surabaya hari ini hujan, khususnya di daerah barat. Hujannya lumayan panjang dan besar atau lama dan besar ya. Dan banyak genangan di setiap jalan yang dilalui. Oke, kita sekarang masih di rumah saja. Mengisi waktu di rumah saja, mari kita bincang-bincang lagi bersama satu ibu rumah tangga yang kita kenal dengan baik. Ya, kita undang segera. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana ibu rumah tangga satu ini mempersiapkan, merasakan, dan melakukan kegiatan mulai dari mengandung anaknya hingga melahirkan dan sampai usia anaknya di usia ke-7 tahun ini. Mari kita undang Ibu Pipin. Apakah dia sudah hadir? Halo Ibu Vivin, sudah hadir? Belum ya, ini kita masih muter-muter sinyalnya. Iya, kita invite. Oh, sudah. Halo? Suara saya jelas Bu Vivin? Iya, jelas. Halo? Iya, Suaramu halo. belum kedengaran? Dibesarin volumenya. Udah. Bentar. Volum apa? Teleponnya dibesarin. Coba. Halo? 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 Kurang keras. Halo? Halo? Kurang keras suaranya. Nggak kedengaran. Suara saya kedengaran? Oke, suaramu nggak kedengaran nih. Nggak kedengaran. Cabut. Berarti. Ya, Udah? ya, kedengaran. Kedengeran? Bergema nggak? Ya, saya nggak. Bergema? Nggak. Oke. Oke, sinyalnya agak putus-putus karena pengaruh hujan. Oke, Bu Vivi, dengan kendala sinyal kita tidak ada masalah, yang penting suara saya jelas. Kita akan tanya-tanya Ibu perihal pengalaman Ibu selama Ibu mulai dari mengandung putra kesayangan Ibu. Oke, waktu Ibu mengandung L ya, putra Ibu, betul ya? Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu mengetahui Ibu sedang mengandung seorang sebuah zigot ya, sel gitu ya, lama-lama menjadi besar. Apa yang Ibu rasakan? Yang ingin Ibu ceritakan? Ya, pertama, terlepas dari apapun kondisinya, pasti setiap wanita yang mengandung kaget ya, surprise gitu. Dan pikiran pertama pasti langsung cari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana menjaga kandungan yang sehat, lalu mulai makan makanan yang bergizi, gitu-gitu klise lah pokoknya. Mulai dicari informasi sebanyak-banyaknya karena pasti yang kita pikirkan kesehatannya dulu nomor satu, karena mengandung itu tidak mudah ya. Banyak sekali kejadian yang misalnya kandungannya anaknya mungkin tidak normal ataupun ya secara gamblang cacat anaknya gitu loh. Jadi hal-hal itu sih yang waktu itu kita berdua khawatirkan kan sebagai orang tua gitu loh. Jadi langsung yang tadinya nggak suka makan sayur dihantam terus, pokoknya makan sayur gitu. Pokoknya rajin-rajin ngecek gitu loh ke dokter.
hal-hal kayak gitu sih yang sewajarnya aja memang dilakukan seorang ibu. Jadi memang di kita kita jaga ketat bersama. Maksudnya makanannya dijaga, jangan sampai juga bayinya overweight gitu loh, karena memang kan pengennya ideal lahirnya secara normal gitu loh, kalau bisa senormal mungkin. Terus baca buku-buku ibu-ibu di seluruh dunia, terutama di Jepang juga kan mereka sangat menjaga berat badan si ibu itu naik kalau bisa jangan lebih dari 13 kilo gitu. Jadi sangat berbeda gitu dengan ibu-ibu di Indonesia yang mungkin beratnya bisa sampai 20, karena kita sempat waktu itu ya, maksudnya baca-baca buku, oh ternyata tuh 13 kilo aja tuh udah pas banget gitu untuk melahirkan gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai overweight gitu, kasihan baby. Semakin ibu banyak tahu, semakin banyak membaca sana sini, apakah ibu nggak semakin khawatir dengan pengetahuan yang dimiliki waktu itu? Justru semakin lega ya gitu loh. Ya maksudnya tadinya yang khawatir banget sih gitu loh. Ini gimana nanti sehat atau enggak bla 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 gitu. Cuman karena semakin banyak informasi, jadi kan kita juga semakin banyak pikiran kita juga semakin terbuka lah terhadap ilmu pengetahuan. Dan pasti juga nanya-nanya sama orang tua, terutama sama ibu kita gitu loh, gimana dulu pengalaman beliau-beliau gitu kan. Begitu. Oke. Selama perjalanan proses dari mengandung sampai melahirkan, tadi diceritakan banyak membaca, banyak sana, banyak. Nah, beberapa hal yang berdasarkan pengalaman ibu sendiri, mana yang betul dan mana yang tidak sesuai. Bukan tidak betul ya, kita menggunakan istilah tidak sesuai dengan pengalaman itu. Ada nggak? Masih ingat nggak? Mungkin apa ya? Mitos-mitos kali ya. Kayak ada yang bilang karena dulu pasti waktu salah satu dari anggota keluarga, maksudnya ada yang hamil gitu kan, pasti kan para tetua kita tuh, mau tante, mau ibu, pasti kan ya memberikan bentuk perhatian lah kepada kita yang masih baru hamil gitu, ngasih tahu jangan makan ini, jangan itu, jangan itu gitu. Maksudnya ya kita tetap dengerin gitu, harus dengerin karena mereka sudah melewati masa itu gitu. Tapi waktu itu kan kita langganan apa sih? Oh memang waktu itu kamu punya satu dokumentasi lengkap tentang BBC. Jadi apa ya, manusia gitu pada saat di kandungan sampai dia usia dewasa, akhirnya nonton itu, dan itu jadi makin jelas lagi sih bahwa memang mengandung itu nggak gampang gitu loh. Kita lihat di sana sini kayaknya orang kok gampang ya hamil gitu loh, tapi banyak juga perempuan yang ternyata mengalami mengalami kesulitan juga gitu loh dalam mempunyai buah hati gitu. Jadi memang nggak segampang itu sih hamil itu sebenarnya gitu loh. Banyak teman-teman kita juga yang masih berjuang gitu untuk mempunyai buah hati. Ada yang mungkin sempat mengalami keguguran beberapa kali, ada yang sampai harus bayi tabung gitu loh. Ternyata banyak yang seperti itu. Jadi kehamilan itu juga susah-susah gampang ya ternyata gitu loh, nggak segampang itu kita hamil gitu loh. Jadi ya bersyukur pada akhirnya L normal, L sehat gitu. Oke. Nah, berarti selama ibu mengandung, ya ibu kan pemanfaatan waktu di rumah saja dengan baca, mendengar, bertanya, gitu ya. Nah, kalau bagaimana kalau teman-teman kita atau ibu rumah tangga, ibu yang lain yang sibuk berkarir, sibuk bekerja sambil mengandung. Saya ingat misalnya beberapa guru saya juga sambil mengandung, masih bekerja dan segala macam. Ada nggak kalau ibu pernah lihat atau pernah bertanya dengan mereka, pengalaman mereka seperti apa untuk menyiapkan kelahiran putra atau putri? Sebenarnya sih yang idealnya sebelum mengandung ataupun berkeluarga mungkin ditarik garis mundur dulu kali ya. Jadi kita harus berpikir dulu kenapa kita harus mempunyai anak sih sebenarnya. Gitu loh, dengan segala konsekuensinya. Ya kalau memang sudah terlanjur mengandung, kita langsung
cepet-cepet cari informasi sebanyak-banyaknya untuk si buah hati. Tapi kalau memang belum gitu loh, kita nggak usah dengerin kanan kiri kok belum punya anak, misalnya sudah menikah, kapan punya momongan, hal basa-basi seperti itu yang biasanya common gitu loh di dunia Asia gitu. Tadinya mau basa-basi, cuma jadinya kayak pressure ke pasangan ya, maksudnya baru menikah terus sudah ditanyai kapan punya anak gitu loh. Terus constantly gitu loh ditanyakan gitu loh pada pasangan yang baru berumah tangga gitu loh. Padahal sebenarnya kan itu kan sebenarnya optional ya. Punya anak itu Ya, optional gitu loh. Enggak, bukan sesuatu yang harus sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya mau mindful gitu, maksudnya kan itu kan pilihan gitu loh. Makanya eh kadang-kadang banyak orang tua yang belum siap sebenarnya menjadi orang tua, tapi sudah punya anak misalnya gitu loh. Nanti malah masalahnya panjang gitu loh di rumah itu gitu loh, karena memang si pasangan ini misalnya belum belum siap gitu mempunyai anak. Jadi oke, oke. jadi Jadi berarti kata lebih kunci ke kata kuncinya itu niat ya. Jadi ketika ingin punya anak atau ketika diberi apa namanya kesempatan punya anak, mengandung anak, maka dari itu mulailah untuk menentukan niat bahwa aku akan siap untuk menjadi ayah atau ibunya. Gitu ya. Sebab kalau ya, tidak akan menjadi apa berkepanjangan gitu hal yang tidak baik. Seperti itu maksudnya Bu Pipin. ya, ya Gitu ya. lebih ke sebagai orang tua kayaknya harus dipikirkan masak-masak dulu gitu loh sebelum mempunyai anak. Saya ingat Uh, bercerita gitu sama salah satu sahabat saya. Kita sama-sama bilang sebenarnya itu apa sih tujuan kita punya anak gitu loh. Kalau memang kita sekarang udah oke lah gitu, udah terlanjur punya anak gitu ya, karena tadi budaya kita udah biasa. Pokoknya kalau nikah harus punya anak gitu. Oke, gitu. Misalnya udah punya anak nih. Terus kita cepat-cepat harus benahin diri kita dulu gitu loh. Sebelum kita mendidik anak kita. Jadi tarik dulu garis mundur gitu loh ke kita sebagai ibunya ataupun ayahnya gitu loh. Ini kita tuh udah bener belum sih? Kita masih punya satu oh, anxiety nggak sih sebagai orang tua gitu? Atau kita punya trauma nggak gitu loh sebelumnya di masa lalu dengan keluarga kita sebelum kita mempunyai anak gitu loh. Jadi oh, jangan sampai trauma kita di masa lalu kita teruskan pada anak kita. Nanti anak kita ke cucu kita dan seterusnya gitu loh. oh. Dan itu kan Jadi jarang dibahas gitu ya, di apa ya, sebagai pasangan muda tuh jarang dibahas gitu loh. Makanya juga ini sharing sekaligus pada mungkin para remaja ataupun para apa ya, orang-orang yang dewasa yang masih muda yang mungkin baru mau berumah tangga gitu loh. Jadi punya anak itu sekali lagi bukan keharusan kalau bagi saya secara pribadi, tapi ya. itu sebuah pilihan gitu loh, pilihan masing-masing yang dilakukan secara sadar begitu. Dan ternyata kalau em, memiliki atau mengandung anak sampai punya anak itu menjadi pelajaran tersendiri buat orang tua supaya mereka belajar siap jadi orang yang dituakan, orang yang jadi panutan begitu ya. Oleh karena itu mau nggak mau harus apa istilahnya disiapkan dulu mental orang tuanya gitu ya. Mau nggak mau seperti itu ya. Buat saya secara pribadi Gitu sih ya. seperti itu. Nah sekarang Tapi kan Ibu boleh cerita deh hal apa yang membuat hal apa yang dibuat oleh anak ibu sehingga maksudnya hal-hal apa saja yang kurang yang ibu miliki sehingga ibu berubah juga gara-gara punya anak. waktu saya punya L kan usia juga masih 24, 25, masih cukup muda ya gitu loh. Jadi sebenarnya sesuatu itu secara nggak langsung saya memaksakan sih diri saya untuk belajar gitu loh. Yang di IG live kita sebelumnya kan saya bilang banyak ego yang terhantam pada saat kita menjadi seorang ibu gitu. Karena waktu itu niat saya cukup so idealis lah gitu. Kalau bisa
si anak itu saya yang ngurus sendiri. Kalau bisa makanan dia saya yang bikin sendiri gitu loh. Pokoknya nggak boleh ada yang bantu saya kecuali suami saya gitu loh. Jadi ibaratnya perkara si anak ini adalah perkara saya dan suami saya gitu loh. Saya tidak ingin merepotkan orang tua maupun mertua. Itu pada saat itu pikiran idealis saya gitu loh. Jadi banyak hal yang akhirnya karena jatuh bangunnya saya sendiri itu mengurus anak, akhirnya mengubah saya secara pribadi. Karena sekali lagi dijalankan sendiri ya gitu loh. Jadi tanpa helper sama sekali gitu loh. Jadi yang tadinya balik ke IG live kita yang sebelumnya, yang tadinya mungkin rada cepat terganggu dengan anak kecil, sekarang jauh berubah jadi bisa melihat sisi anak kecil itu lebih murni, lebih lucu, lebih cute, lebih imut gitu. Yang tadinya nggak suka anak kecil jadi sangat-sangat peduli dengan anak-anak gitu loh. Dari yang tadinya egois jadi harus sharing gitu kan dengan anak. Yang tadinya punya waktu untuk pribadi, sekarang nggak punya cara utuh mungkin gitu kan. Yang tadinya egois untuk self-care, ke salon segala macam, sekarang udah not very important gitu loh. Jadi lebih fokusnya ke anak dan keluarga gitu loh. Itu sih yang saya belajar sebagai seorang ibu. Oke, menurut Ibu lebih cepat mana belajar merubah diri ketika punya anak dengan tidak punya anak? Bayangkan Ibu nggak punya anak, apakah Ibu bikin sekarang itu bisa mencapai apa yang disampaikan tadi lebih cepat ketimbang ketika punya anak? Dulu waktu kita berdua masih suka mengisi parenting di sekolah-sekolah, saya teringat akan satu pertanyaan seorang ibu. Pak Franky sama Bu Vivin ini udah punya anak belum gitu loh. Kok bisa-bisanya ngasih parenting ke kita gitu loh. Terus kita jawab berdua, kita bilang, belum Bu, sambil ketawa-ketawa gitu. Karena waktu itu kita masih happy-happy kerja lah berdua. Terus si ibu itu bilang, kalau gitu nggak bisa dong ngasih nasihat ke kita yang udah punya anak. Dan itu menyentil saya sekali gitu loh dengan pertanyaan si ibu itu. Dan pada akhirnya memang betul gitu loh, ketika kita punya anak sama belum punya anak itu sangat berbeda gitu, sangat berbeda. Pengalamannya sangat berbeda. Pengertian kita juga lebih besar ketika kita mempunyai anak gitu loh. Ketika kita mendidik anak orang lain pun kita juga sudah punya pengalaman lah gitu loh dengan anak sendiri. Dan harus dipastikan ya anak kita juga harus tumbuh kembangnya betul gitu, baru kita bisa bicara ke orang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Baik, jadi memiliki anak menjadi pelajaran atau jadi seperti perjalanan spiritual sendiri ya Bu. Hingga perjalanan. Karena kita punya kepentingan untuk mendidik anak tersebut, mau nggak mau kita punya spiritual, kita diubah oleh keadaan. Karena tadi Ibu katakan karena ada niat yang kuat, ya niat yang kuat atau niat yang luhur sebagai seorang ibu, begitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah, berikutnya Bu, sekarang saya ingin mengalihkan pertanyaan ketika proses Ibu di detik-detik atau menit-menit menuju kelahiran. Ya, apakah setiap menit, setiap detik itu berharga sekali atau bagaimana perasaan Ibu waktu mulai atau ibarat kata dinyatakan sudah akan melahirkan? Waktu itu beberapa jam sebelum melahirkan itu malah sempat ngejemur baju Pak, jadi nggak ada rasa mules yang terlalu berarti sebenarnya. Diabaikan. Iya, jadi waktu itu kandungan saya memang dari awal dokter bilang air ketubannya sedikit, jadi memang saya lupa kenapa, cuman memang digimanain juga tetap air ketubannya sedikit, dan pada saat lahiran juga air ketuban itu nggak pecah tapi kasusnya rembes. Jadi memang nggak tahu gitu loh, memang maksudnya nggak sesuai due date-nya juga gitu loh. Jadi cukup kaget tanpa persiapan, dan
waktu di sana juga dokter udah bilang, aduh Bu, air ketubanya udah habis gitu loh. PL itu harus keluar gitu loh sekarang. Akhirnya ya diinduksi gitu. Diinduksi, sakitnya luar biasa ya kalau yang pernah diinduksi gitu loh. Sakitnya luar biasa. Katanya sih beberapa kali lebih sakit daripada mules yang normal. Tapi ya dalam waktu 6 jam akhirnya keluar gitu si anak itu. Tapi kan sebelum melahirkan itu kan dari tahu hamil sudah meditasi, latihan nafas gitu loh. Maksudnya udah belajar menerima bahwa ini akan sakit, bla 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 lah. Pokoknya sudah berusaha menerima ya. Pada akhirnya ya sakit gitu, tetap sakit, tapi nggak teriak-teriak juga gitu loh, nggak teriak-teriak juga, lebih tenang, lebih menerima ya gitu loh. Padahal waktu itu hampir keadaannya dioperasi karena memang air ketubanya sudah nggak ada, diinduksi juga udah susah gitu, tetap susah keluar gitu kan. Tapi ya memang karena niatnya normal, pada akhirnya ya keluar juga itu anak gitu loh, divakum sih, divakum, tapi nggak jadi operasi. Padahal operasi sudah menjadi opsional pada saat itu gitu loh, daripada dua-duanya nggak selamat, lebih baik dioperasi aja Bu, gitu kata dokternya. Tapi akhirnya pada kondisi kritis ya, berarti agak kritis gitu ya Bu. Harapan Ibu apa? Apa yang Ibu harapkan, maksudnya dukungan apa yang Ibu harapkan untuk membuat Ibu lebih bukan lebih tenang atau lebih rileks ya, tetapi lebih tertolongkan lah ya, gitu. Pada saat itu ya, karena itu setengah sadar antara hidup dan mati. Yang terlintas hanya pada saat itu pikiran saya hanya minta maaf gitu kepada seluruh orang yang mungkin pernah saya sakiti gitu pada saat itu ya, melahirkan itu. Karena saking sakitnya gitu, pikirannya cuman oke, aku berusaha memaafkan semuanya lah gitu, terus minta maaf kalau misalnya kita ada salah gitu sama sahabat atau sama orang tua gitu. Akhirnya pas kita rilis, keluar anak itu gitu loh. Jadi ya, dan itulah peran suami itu sangat penting gitu loh. Pada saat itu juga kamu juga menenangkan gitu. Yang tadinya sok-sok idealis kita bawa kamera mau ngerekam gitu kan, jadi lupa semuanya gitu kan, karena memang prosesnya cukup menegangkan ya gitu loh. Melahirkan itu prosesnya antara hidup dan mati, ya itu betul gitu loh. Itu betul gitu. Makanya punya anak itu bukan perkara main-main gitu loh. Itu perkara serius antara hidup dan mati. Itu betul sih. Mau sesar ataupun secara normal, semua perjuangan ibu-ibu itu ya betul-betul serius gitu, hal yang serius gitu, tidak main-main gitu. Jadi jangan gampang-gampang bikin anak sih kalau saya bilang. Gitu. Karena hidup dan matinya peluangnya lebih beresiko. Peluang mati ya, berarti kita bilang ya, peluang meninggalnya itu besar ketika orang melahirkan ya. Iya. Gitu ya. Betul. Tadi dikatakan ini persis saya dengar dari orang tua juga, kalau sebelum melahirkan itu diminta untuk sujud kepada orang tua, sujud kepada mertua gitu ya. Terus minta maaf. Ternyata ini Ibu lakukan secara otomatis juga ya, untuk membuat pikiran menjadi tidak khawatir dengan kesalahan masa lampau gitu ya. Karena antara hidup dan mati, dan matinya tentu peluangnya lebih besar ketika akan melahirkan, begitu? Betul. Nah, tadi dikatakan dukungan suami perlu. Seperti apa dukungan yang diharapkan waktu seorang wanita atau seorang istri melahirkan terhadap suaminya? Iya, jadi sebelum menikah, waktu dari pacaran sampai menikah, saya tahu bahwa suami saya, yaitu Anda gitu kan, sangat suka dengan anak-anak gitu, berbanding terbalik dengan saya gitu. Saya yang masih panjang gitu pikirnya untuk mempunyai anak gitu, bahwa ya saya tahu bahwa perkara punya anak itu perkara tidak main-main gitu kan. Tapi saya tahu juga kalau kamu suka anak kecil gitu, anak tetangga diajak main gitu kan, ketemu ponakan juga
pokoknya dipeluk gitu, digendong itu kamu gitu loh. Tapi it's not me gitu. Aku tuh pribadi yang serius gitu. Kalau misalnya mau punya anak, ayo dipikirin gitu kan. Itu pribadiku gitu pada saat itu. Jadi waktu kita menikah juga, waktu mengandung sampai punya anak juga kamu memang hadir gitu, memang involve gitu dalam perhatiin makananku gitu, semua juga di meditasi gitu bareng-bareng gitu. Terus apa ya, banyak hal yang memang peran kamu dalam memperhatikan aku waktu hamil itu sangat berperan lah. Maksudnya juga ikut masak juga gitu loh waktu aku lagi drop gitu. Ya itu sangat membantu sih, sampai proses lahiran juga kamu terus nyemangatin gitu, ayo terus kita bisa normal kok, bla bla bla, hal seperti itu gitu. Bayangkan tidak ada suami ya pada saat proses hidup dan mati itu, wow, saya sih nggak bisa bayangin. Betul, maka kita merenungkan bagaimana wanita itu diperkosa lalu punya anak, dan suami yang atau laki-laki yang membuat dia melahirkan itu nggak ada, dan dia ingat juga kejadian seperti itu sakitnya minta ampun berarti itu ya. Nah, iya. Bagaimana dia mau menerima hal itu kan gitu loh. Betul. Kita aja yang ibaratnya pastinya normal baik-baik aja susah setengah mati itu melahirkan gitu loh. Padahal anak sendiri gitu, apalagi ya itu di luar keinginan dia dan segala macam. Itu sih. Kalau ibu jadi hakim gitu ya Bu. Ibu kalau jadi hakim. Ya kalau jadi hakim lihat wanita yang diperkosa terus ditinggal sampai punya anak. Kira-kira kalau laki-laki yang pembuatnya laki-laki itu ketangkep, ibu apain ya? Sebagai wanita kan tentu perasaannya lain daripada laki-laki. Ibu apain tuh di laki-laki itu? Hah? Ya biarlah para wanita jawab. Ya. Terus tanggung jawab. Ya, karena terakhir saya baca Bu, Ibu Vivi, terakhir saya baca artikel atau ya di surat kabar ya, berita terbaru itu kan namanya ada pelaku pemerkosa itu dikebiri secara kimia. Jadi secara kimiawi. Jadi disuntikan cairan atau obat tertentu untuk mematikan hormon testosteronnya. Jadi dia nggak punya rangsangan seperti itu. Terakhir begitu, daripada dikebiri itu kan buah zakarnya itu dipotong. Dan itu menurut HAM katanya sadis. Tapi ada dualisme, kalau pakai bahan kimia itu ternyata katanya itu hanya menurunkan hormon, tapi niat jahat itu nggak bisa dikurangi. Karena niat jahat itu bukan hormon, tapi katanya ya macam-macam sih, ada ya karena perlakuan sebelumnya juga dia dapat perlakuan tidak pas oleh orang lain sehingga dia membalas ke orang lain. Nah kalau itu jadi hakim, kira-kira korban itu mau diapain? Korban pelakunya. Ya kalau cuma diberi hormon kan berarti dia tidak ada efek jera ya. Maksudnya itu kan jadinya tidak ada efek jera gitu loh. Jadi saya akan memberikan hukuman yang memberikan efek jera. Kejam ya. Kejam ya. Buat mendidik maksudnya gitu loh. Begitu. Kalau saya jadi hakim, tak suruh dia urus anaknya, cebokin, gendong. Karena kalau saya pikir kehidupan anak itu tetap harus punya ayah yang baik. Maka walaupun dia jahat dengan mamanya, tetapi dia tidak boleh jahat dengan anaknya. Karena tidak ada mantan ayah, yang ada mantan suami atau mantan istri. Ya, tapi kan kalau memang dia sudah punya tabiat seperti itu kan berarti kan kredibilitas dia punya pribadi kan juga harus dipertanyakan. Pasti dia juga tidak akan mampu menjadi ayah gitu loh. Mendingan cari sosok ayah lewat orang lain yang memang punya pribadi sosok ayah gitu loh, daripada memaksakan si pemerkosa itu gitu loh untuk menjadi sosok ayahnya gitu. Pasti nggak mungkin ya Bu, kecil ya. Mungkin mentalnya aja kayak gitu sulit ya Bu untuk mendidikkan. Tadi Ibu mengatakan bahwa mentalitas itu perlu sekali dibina dulu sebelum
kita membina anak kita, Iya. betul gitu kan? Iya, karena orang tua Oke, yang kita normal nggak bicara. harus banyak belajar kan. Orang tua yang normal pun aja harus banyak belajar gitu loh. Untuk menjadi orang tua yang Oke. ideal gitu, apalagi yang dalam Baik. tanda kutip terganggu. Ya, kita lepas bicara hakim, sekarang kita kembali ke anak. Bagaimana ketika anak sudah lahir. Nah, boleh cerita dong Bu, perasaannya tadi sakit, ya rasa sakit, dan apakah peluang mati itu tinggi sekali ketika melahirkan di detik-detik anak itu atau buah hati kita lahir. Sekarang ceritain dong perasaannya ketika dia lahir dan dia ada di gendongan ibu. Ya itulah kayak kata orang kayak dapat lotre ya, lebih dari Oke. dapat berlian itu yaitu saat menggendong dia pertama kali. Ya itulah rasanya nggak bisa didescribe. Seperti dapat pokoknya. lotre. Luar biasa senangnya, lebih dari harta. Memang ya itu hanya bisa dirasakan oleh orang tua gitu pada saat pertama kali menggendong buah. Makanya banyak ibu itu pengen lahir lagi ya. Karena setelah ngerasain sakitnya lupa, gitu, ya. terus pengen lahirin lagi gitu ya. Iya, makanya Ya. tadi kan saya bilang ketika punya anak itu orang tuh sering menggampangkan gitu loh untuk bilang kalau udah nikah kapan punya anak segala macam, nanti anaknya lahir satu kapan punya anak kedua gitu loh, tanpa memikirkan anaknya kok dua-duanya laki-laki, kapan punya perempuan? Loh, anaknya kok semua perempuan, kapan punya laki? Ya. Kayak om saya sampai 5 kali mencoba semuanya perempuan. Kadang-kadang lupa untuk sekolah dulu gitu loh dengan anak pertama gitu loh. Kalau saya secara pribadi hanya menyanggupi punya satu anak gitu loh sampai hari ini ya gitu loh, karena saya sadar diri kayaknya saya baru sanggup untuk mendidik satu anak gitu loh. Saya belum siap untuk mendidik anak kedua. Oh, jadi ibu bilang istilahnya punya anak itu kita bersekolah sama anak ya, anak sebagai guru ya. Dan kita tahu sendiri level kita anak 1 atau anak 2 gitu ya. Kalau anak 1 ya beresin dulu anak 1 ini. Iya, makanya saya bilang itu egois sendiri karena nggak ada yang ikut menilai. Jangan-jangan itu kepentingan ibu. Aku habis ini mau jalan-jalan, enak aja punya anak lagi. Habis ini aku mau ke salon, enak aja ngurusin anak lagi. Ya punya anak itu begitu. Punya anak itu sebentar Pak, ini anak saya Pak. Ini makanya saya bilang saya mau punya anak 1 aja. Punya anak itu kan harus siap mental dan secara finansial ya, nggak bisa cuman mental toh, nggak bisa cuman finansial toh. Jadi kita harus tahu batas diri kita gitu loh dalam semaksimal apa sih kita bisa membiayai dia gitu loh, semaksimal apa kita bisa mendidik dia, atau semaksimal apa kita bisa adil gitu loh dengan nanti kalau punya anak kedua dan ketiga. Jangan sampai nanti sudah punya anak pertama lalu by kondisi aja gitu pas anak kedua, wah sorry nih anak kedua memang sering gue tinggal karena gue udah harus kerja bla bla bla. Nah itu yang saya nggak mau gitu loh kejadian di saya ataupun teman-teman gitu loh. Maksudnya ketika punya anak kedua memang kita sudah tahu bahwa situasi dan kondisinya memungkinkan untuk membahagiakan anak kedua sama dengan anak pertama gitu loh. Jadi harus betul-betul dipikirkan gitu loh secara kesehatan, secara asupan makanan dan gizi dia gitu loh, secara asupan mental dia gitu loh, bagaimana kita juga hadir dalam hidup dia. Jadi nggak cuma asal melahirkan terus kita titipkan misalnya dengan omanya atau dengan pembantu di rumah, oh nggak apa-apa nih gitu, ada si ini yang bisa jaga dia di rumah kok aman gitu. Nggak cuma aman gitu loh, tapi memang lu hadir nggak gitu loh dengan dia di rumah itu, lu bercerita nggak dengan dia, lu didik dia nggak gitu loh. Itu sih bagi aku yang maksudnya beban terberatku adalah yaitu gitu loh, lebih secara ini ya emosional dengan dia nanti gitu loh. Saya nggak mau punya anak kedua, ketiga, keempat gitu kalau saya tidak bisa melayani dia sebaik anak pertama.
Karena sekali lagi anak itu tidak minta dilahirkan gitu loh. Itu quote yang saya pegang gitu. Anak itu tidak pernah minta dilahirkan gitu. Jadi ketika kita memang pengen punya buah hati, pastikan dulu kita dan pasangan kita itu siap gitu loh untuk apa ya, mendidik anak itu untuk jadi orang yang berguna, untuk jadi gini loh, sering kita tuh pernah nggak sih kita menanyakan gitu pada orang tua kita ataupun sahabat-sahabat kita yang udah lebih tua, kita tanya deh, tujuanmu punya anak apa? Iya kan? Jarang sekali dapat jawaban yang jawabannya nggak selfish gitu loh. Jarang gitu. Jarang. Ada yang bilang, ya kan sepi gitu di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Makanya kita punya anak. Atau, apa ya, ya nanti kalau aku udah tua, dulu aku tuh 5 saudara gitu loh. Aku 5 saudara aja pas ayahku sakit tuh nggak ada loh yang sampai ngurusin ayahku gitu. Jadi jawabannya selfish gitu, kayak lebih kepada guna mempunyai anak gitu loh. Bukan kenapa kamu mempunyai anak gitu. Itu yang disayangkan gitu loh. Itu Oke. sih. Kalau mereka berpandangan seperti yang disampaikan tadi bahwa anak itu tidak harap dilahirkan, tetapi orang tua punya tujuan dan punya visi yang jauh ke depan. Berarti diizinkan mereka punya anak banyak. Ya. Selama secara finansial dan secara pendidikannya oke, monggo gitu loh, nggak masalah gitu loh. Selama memastikan anak itu normal, sehat, dan maksudnya terpenuhi ya secara pendidikan. Dan secara bonding mereka juga, mereka bisa pastikan adil gitu, anak 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu loh. Oke. Berarti kita bisa beri tepuk tangan kepada para orang tua yang anaknya banyak dan anaknya semua itu bisa menjadi luhur, menjadi baik, menjadi bisa membaikkan orang lain ya. Betul. Karena satu aja menurut Ibu Vivin setengah mati ya, bukan setengah mati, 3/4 matinya ya. Iya. Oke, waktu kita sudah terbatas ini karena hari ini saya mau istirahat, jangan terlalu panjang, capek. Yang jelas beberapa bagian ini penting-penting yang disampaikan oleh Ibu Ipin ini ya omongannya seperti orang yang sudah umur 80-an kayaknya. Saya dengar tadi. Berat ya topik. Ini sebelum menutup saya ingin bertanya lagi perihal ini. Ketika bayi L ya namanya bayi L lahir itu tentu mengalami banyak problematika. Salah satunya rentannya sakit seorang bayi gitu ya. Nah, dengar-dengar Ibu lebih senang ke dokter ya daripada mencoba dengan herbal gitu ya. Gimana Ibu ngadepin anak sakit Bu ketika usia-usia rentan? Ya saya dengan background keluarga yang dikit-dikit dokter gitu loh. Maksudnya memang background keluarga besar saya cukup khawatiran gitu, apa-apa kalau soal anak pokoknya khawatiran. Sedangkan waktu menikah dengan Anda gitu ya, Anda tipe keluarga yang cukup sehat gitu, dan maksudnya tipemu kan santai gitu, tipe keluargaku yang serius gitu, apa-apa dokter, apa-apa jangan diobatin sendiri gitu loh, kalau bisa tanya dokter dulu. Sedangkan kalau kamu tipenya ayo kita coba yang alami dulu, ayo kita coba yang holistik dulu kayak gitu. Nah pas punya anak ya memang anak itu kan dikit-dikit sakit gitu loh, jadi ya kalau aku tipenya kan yang ayo ke dokter aja gitu, kalau kamu yang enggak lah bentar lagi juga sembuh bla 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 gitu. Ya pada akhirnya memang Anda yang banyak benar sih kalau untuk kita berdua ya gitu. Saya nggak menyamaratakan masih semua kasus sama gitu. Pada akhirnya memang ketika kita makin panik, si anak itu juga nangkap energi panik kita gitu loh. Jadi bersyukurnya ya kamu bisa lebih santai bawanya, saya yang lebih serius gitu. Jadi kita kombinasikan
antara Oh, Doraemon dan Shizuka gitu kan. Jadi kita kombinasi lah antara si santai dan si serius ini gitu loh. Pada akhirnya ya Doraemon dengan memang siapa? Nobita. Shizuka sama Shizuka dan Suka. Nobita sama Shizuka. Doraemon tidak suka Shizuka. oh, oke. Ya maksudnya Itu angkatan saya. Film angkatan saya tolong direvisi itu. Nggak betul itu. ah, ya intinya jangan Oke. cepat panik sih sebenarnya gitu loh. Jadi Iya, Bu. suami Memang harus tahu kalau diri ya. udah parah, harus ke Kalau dokter. wanitanya panik, jangan pura-pura ikut panik gitu ya. Tetap cool ya. Sudahlah, cuma demam. Ternyata meninggal. Wah, repot ini. Ya memang kan waktu kalau si El sakit kan memang kalau kamu ajak bercanda dia sebentar juga sembuh gitu. Sebentar pikirannya ikut positif, badannya juga Oh, ikut membaik gitu loh. Jadi mungkin ini ya psikis sama badan mirroring kata orang. Jadi kalau misalnya psikisnya healthy juga langsung nular ke badannya juga ikut lebih sehat gitu. Jadi ya banyak belajar sih, maksudnya nggak bisa juga cepat-cepat panik atau cepat-cepat. Bukan berarti nggak boleh ke dokter gitu loh. Cuman kalau bisa apa ya? Kalau bisa jangan panik dulu gitu loh. Intinya itu. Oke. Ini kita biar membuat apa ya? Peserta itu menanti. Gak usah lah ya, kasihan nanti repot. Orang hidup sudah susah, dibuat susah lagi. Simpel aja. Ini kita nanti pertemuan berikutnya entah kapan ya, karena kita tidak mau rutinitas juga, karena rutinitas akan membunuh kreativitas kata orang. Kita akan muncul semau kita aja ya, supaya orang nggak nunggu-nunggu, kasihan nunggu-nunggu. Orang juga nggak menanti-nanti. Wah, siapa yang mau nanti? GR. Ya jelas kita akan bicara lagi pertemuan berikutnya tentang bagaimana CL itu dididik seorang ibu rumah tangga muda punya anak gitu kan. Terus dengan lingkungan terbatas, jauh dari rumah atau jauh dari keluarga besar, merantau ke sana sini, dan dengan resource yang terbatas, tapi bisa mampu membuat L bisa, salah satunya yang kita harus promosikan adalah L bisa hidup. Itu penting ya. Kalau pinter belakangan toh bisa hidup gitu, ya. Hidup. Oke, bisa hidup, bisa berjalan, bisa lari, bisa ketawa, bisa nangis. Yang penting berikutnya itu bisa tahu perasaan orang lain. Ini penting. Ini karena di dalam ilmu kepemimpinan itu ternyata skill terhadap namanya kecerdasan emosi itu nggak gampang. Tapi L bisa ngerasain kita nggak nyaman, bahkan dia bisa ngerasain orang dewasa. Itu kok orangnya gini ya, Pi. Itu kak orangnya ngono ya, Pi. Nah itu kita akan bicara tentang strategi ibu rumah tangga Pipin ya, dalam melakukan pendampingan terhadap L. Tapi akan kita bicara di pertemuan berikutnya. Kapan? Nggak tahu kapan. Nanti tunggu aja, kalau kita layangkan posternya silakan diikuti. Kalau nggak ikut apa-apa, nanti ada IGTV-nya disiarkan kok. Itu Mami Pipin, saya sudah ngantuk, sudah siang malam. Besok harus jadi moderator lagi di acara Meta School ya, open house virtual open house Meta School dari jam 8:30 sampai 11:30. Di dalamnya ada acara talk show bersama Ibu Mary Kyung. Temanya tentang mindful parenting. Dan nanti setelah itu ada talk about Meta, tanya-tanya tentang Meta dengan prinsipal Meta School. Oke, saya harus cukup istirahat, minum yang banyak, makan yang banyak, tidur yang banyak, supaya semua jadi banyak rezeki, banyak kesehatan. Dadah. Thank you ya. Nanti fee-nya saya transfer. Hahaha. Thank you yang sudah hadir malam hari ini. Thank you yang sudah memberikan wape-wape. Ya, ada yang jempol-jempol,
ada yang hahaha, Oke, apapun atensi yang diberikan, semoga ini bermanfaat untuk banyak orang, karena pengalaman itu lebih berarti daripada pengetahuan. Karena pengalaman itu sudah terbukti, sudah dilakukan, dan sudah dijalankan. Pengetahuan baru sampai dibaca. Tapi pengalaman sudah dibaca, didengar, dan dilaksanakan, serta provennya terbukti. Oke, bye-bye dari saya, bye-bye dari Miss Yudin. Ya, dan dengar-dengar Miss Yudin sedang cari kerja. Kita lihat aja apa dia dapat kerjaan. Bye-bye, thank you, bye.